Allium cepavar, atau lebih dikenal dengan bawang merah, merupakan tanaman yang berasal dari daerah Asia Tenggara dan Tengah. Lewat kolonialisasi, bawang merah juga akhirnya menyebar di Eropa hingga ke daratan Amerika. Bawang merah adalah tanaman semusim yang berbentuk rumput dengan ciri morfologis merah dengan umbi berlapis dan berbatang pendek. Akarnya merupakan akar serabut yang menancap pada kedalaman 15 hingga 30 cm di bawah tanah. Tanaman ini sangat cocok dibudidayakan di daerah beriklim kering atau tropis dengan suhu antara 25 sampai 32 Celcius. Di Indonesia, bawang merah juga dipakai sebagai bumbu pelengkap dalam aneka ragam masakan. Campuran bawang merah dalam masakan memberikan rasa gurih dan aroma yang harum yang khas. Tetapi ada juga orang yang mengkonsumsi bawang merah secara langsung dalam keadaan mentah maupun matang. Nah, mengkonsumsi bawang merah diklaim bisa memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Kandungan nutrisinya yang beragam membuat bawang merah populer di kalangan masyarakat, tidak hanya sebagai bumbu, tetapi juga sebagai obat. Kandungan vitaminnya terdiri dari vitamin B6, C, E, dan K. Selain vitamin, juga ada beragam mineral lainnya, seperti kalsium, magnesium, potasium, dan fosfor. Aneka vitamin dan mineral tersebut cukup membuat bawang merah populer. Food Research International menyebutkan bahwa ekstrak bawang merah mampu membunuh sel kanker 4 kali lebih besar daripada ekstrak bawang yang berwarna pucat. Ini berarti kandungan zat anti kanker pada bawang merah lebih tinggi dibandingkan bawang putih yang selama ini menyandang predikat sebagai obat pencegah kanker. Tapi tahukah Anda kalau mengkonsumsi bawang merah bisa menyebabkan efek samping loh? Orang Indonesia percaya kalau konsumsi bawang merah berlebihan bisa menimbulkan gangguan pencernaan hingga bau mulut. Benarkah demikian? Saksikan jawabannya di Ayo Hidup Sehat kali ini. Bih, itu kan bawang merah masa dikemilin gitu ya? Enak, ini gurih. Ih, nanti bau mulut sama bau badan. Tapi kalau di TV mah nggak kelihatan sih, yang penting cakep aja udah cukup. Nggak ada baunya. Nah tapi tau nggak, hari ini pas banget karena aku lagi pakai baju merah. Jadi kita mau bahas mengenai bawang merah. Baju putih. Jadi bawang putih. Iya. Nah, biasa sih yang baik yang bawang merah, bawang putih ya. Ya udah, oke deh. Langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini, Dr. Tulus Satriasi, spesialis farmakologi klinik. Halo, selamat siang. Halo, dokter. Halo, Dok, siang, ini Dok. aneh banget dok, ada orang suka ngemilin bawang goreng. Nah, tapi bawang goreng ini kan Enak, gurih dok. Tapi emang bener apa bisa bikin bau mulut dok? Kalau digoreng kayaknya enggak deh, mungkin yang mentah kali ya dok. jadi kali ya. Sebenarnya kalau konsumsi dalam jumlah yang banyak sih ya, kan kalau misalnya di sayuran atau di makanan masakan lain tetap dibumbuin pakai minyak bawang goreng kan. Nah, tapi aku Gitu. lebih suka sebenarnya kalau bawang yang kayak gini langsung nih, bawang merahnya. Nah, karena banyak yang punya nih. Apa tuh fakta mitos kita hari ini? Nah ini katanya kalau misalnya konsumsi bawang merah ini dapat mengobati sakit perut. Ini fakta atau mitos dok? Itu mitos. Oh, Tapi banyak yang pakai loh. Kadang-kadang waktu kecil kan ini bisa ditumbuk, terus diolesin di perut Iya, gitu. Iya, jadi kan memang kalau itu kita bilang fakta atau mitos, kita berdasarkan penelitian ya. Iya. Nah untuk penelitiannya ke mengobati sakit perut itu memang terbuktinya baru ada zat aktif prebiotik di situ. Ada inulin sama FOS ya, oligosakarida gitu, fruktooligosakarida yang membantu sebenarnya proses pencernaan kan. Dan lagi di situ juga ada antioksidan serta anti inflamasinya juga. Contoh zatnya namanya quercetin itu. Nah dia kan untuk menginflamasi atau anti peradangan bagus. Nah, tadi tuh. Oke, tapi Penasaran itu nggak tadi? Inulin, Iya. oligosakarida, sama tadi Iya quercetin. benar. Ini masyarakat pasti penasaran apa sih itu dok? Oke, kalau inulin sama fruktooligosakarida itu kan sebagai prebiotik, dia sebenarnya membantu bakteri yang dapat membantu untuk menyeimbangkan
saluran pencernaan. Bakteri di dalam saluran pencernaan kita juga ada bakteri dan itu menyeimbangkan flora normal atau bakteri yang ada di usus gitu ya seharusnya. Berarti ini tuh harus dikonsumsi ya dok ya, Betul. bukan diolesin di luar. Kalau Iya, baiknya diolesin dikonsumsi. ada manfaatnya nggak tuh? Mungkin karena masyarakat dari zaman dulu udah dapat resep dari nenek moyangnya untuk diolesin gitu dok. Pengalaman kayak dulu ya juga gitu ya. Sebenarnya belum ada penelitiannya yang jelas untuk diolesin aja. Biasanya sih emang dimakan, dikonsumsi. Jadi bisa dalam bentuk gelundungan biji gitu atau dia dalam bentuk bawang goreng gitu ya. Intinya dalam masakan sebenarnya kita udah dapat manfaatnya gitu. Cuman kalau misalnya untuk dioles kan biasanya ditambahin kayak minyak telon atau minyak kayu putih. Jadi ya mungkin itu yang ngebantu juga ya. Nah, kalau pasienku udah tersila, mereka tuh suka takut kolesterol. Karena itu mereka beranggapan bahwa kalau misalnya konsumsi bawang merah ini dapat menurunkan kolesterol. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Iya, Kenapa penelitiannya masih terbatas banget. Jadi penelitian yang pada manusia bahkan udah dibandingkan dengan obat yang standarnya untuk kolesterol yaitu simvastatin. Nah itu masih lebih baik simvastatin dibandingkan sama bawang merah aja gitu. Tapi untuk yang pada binatang dia memang bisa ada zat-zat yang untuk menurunkan si kolesterol itu. Oke, berarti intinya kalau misalnya udah ada kolesterol harus tetap minum obat ya dokter Vito ya. Ya kalau emang sudah harus minum obat, jangan takut. Ya. Oke, Tapi ada lagi teman kolesterol tuh. Tahu nggak? Ini katanya nih bawang merah ini dapat menstabilkan tekanan darah. Fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos, lagi-lagi Iya, mitos. mitos Kenapa ya. dok? Sebenarnya sih untuk menstabilkan tekanan darah ini berhubungan juga sama yang kolesterol. Karena itu di situ lebih ke penyebab dislipidemi atau kadar lipid yang dalam darah, kadar lemak yang berlebihan ya, tentunya lemak yang jahat gitu. Nah ini kalau yang untuk tadi menurunkan tekanan darah belum benar-benar pasti di penelitiannya di situ, baru ke menurunkan kadar lipidnya aja. Oke. Jadi orang nih kayaknya kalau pikir-pikir kalau makan sate itu kan katanya penuh kolesterol dengan dagingnya ya. Iya. Tapi mereka itu pakai bawang untuk mengurangi terhindar dari kanker katanya gitu. Karena itu kan katanya asapnya banyak. Nah itu mitos atau fakta? Itu fakta. Wow, kok bisa dok? Iya, jadi sebenarnya kan kalau pada proses satenya itu sendiri pembakaran itu kan ada atom-atom karbon dan segala macamnya itu yang sebenarnya bisa memicu timbulnya kanker. Juga ada zat-zat yang lemak di dalam dagingnya itu kalaupun misalnya kena bakaran itu terbentuk lagi arang-arang gitu ya. Kalau terlalu banyak sih sebenarnya terlalu sering konsumsi atau frekuensi yang terlalu sering yang bisa menimbulkan kanker. Nah, bawang merah ini kan memang terbukti ada antioksidan yang tinggi, namanya quercetin ini nih yang antioksidan tingginya. Dia memang untuk sebagai menahan pertumbuhan sel yang tidak baik ya, kan kalau kanker tidak seharusnya selnya bertumbuh. Oke. Ini satu lagi nih mitos atau fakta. Aku nggak pernah coba sih karena takut bau. Ini katanya kalau misalnya meletakkan bawang merah kupas di sudut ruangan, ini dapat mengurangi penularan penyakit. Fakta atau mitos dok? Itu fakta. Wah, kok bisa dok? Iya, sebenarnya ini dibilang mungkin udah jadi tradisional karena udah dari tahun 1920, pokoknya udah lama banget, berabad-abad, mungkin lebih dari 3 generasi. Ini di Inggris pernah juga dipakai di sudut ruangan itu dipakai. Nah, di dalam bawang merah ini ada kandungan organik sulfurnya. Nah, sulfurnya ini memang yang membuat baunya itu menyengat dan dia juga sebagai antibakteri gitu. Jadi zaman dulu itu dipercaya bakterinya keserap ke bawangnya itu. Tapi itu benar berarti ya dok ya, bisa dicoba nih di rumah nih dok. Terus secara ilmiah gitu maksudnya? Secara Biar orang- ilmiah sih enggak ya. Itu tapi maksudnya itu kan karena sudah dipakai secara turun-menurun, secara tradisi dan sudah terbukti secara empiris atau pengalaman, dia memang bisa gitu untuk menaruh di situ. Terus itunya tadi sih organik sulfurnya karena kuat banget. Oke. Nah ini yang berkaitan nih tadi ya, katanya bawang merah ini untuk menjaga kesehatan. Nah, tapi jangan jawab dulu ya, nanti setelah ini kita akan Iya. lihat bener nggak ya, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.
Bawang merah termasuk tanaman bumbu yang banyak dimanfaatkan bagi manusia. Masakan terasa kurang sedap bila tidak dilengkapi dengan bumbu dapur yang satu ini. Nah, produk olahan dari bawang merah pun cukup bervariasi, sehingga prospek bisnisnya produk olahan bawang merah masih sangat terbuka. Contohnya bawang goreng. Produk olahan bawang merah ini tak hanya dapat memperkuat aroma, tetapi juga berfungsi sebagai penyedap rasa masakan. Bawang goreng sebagai penyedap masakan memang sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat. Pembuatannya pun tidak sulit dan termasuk dalam kategori usaha kecil menengah yang tidak membutuhkan modal besar. Usaha bawang goreng ini juga bisa dilakoni di rumah dalam bentuk usaha kecil rumah tangga. Lantas bagaimana sih jalannya proses produksi pada industri rumahan seperti bawang goreng ini? Adakah manfaat kesehatan dari produk olahan bawang merah ini? Mari kita lihat langsung di lapangan bersama tim Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Hidup Sehat, siapa dari Anda yang suka nyemilin bawang goreng seperti saya nih pemirsa? Memang bawang goreng ini selalu ada di hampir setiap masakan di Indonesia ya, karena kurang enak rasanya, kurang sedap kalau tanpa bawang goreng. Seperti ini, apalagi kalau bawang gorengnya renyah sekali, garing, dan juga yang saya makan ini pemirsa, ini ada rasanya. Nah, ini bawang goreng rasa balado. Nah, ada bunyi ya, kres-kres gitu. Nah, percaya atau tidak bahwa bawang goreng yang serenyah ini itu dikerjakan di industri rumah tangga? Nggak percaya dan mau tahu bagaimana cara bikinnya? Saya sekarang sudah bersama dengan dua orang ibu di sini ya, yang akan memberikan pengetahuan kepada kita seperti apa membuat bawang goreng yang renyah ya. Sudah bersama Ibu Ivon ya Bu ya, dan juga Ibu siapa Bu? Ibu Lulu. Oke, Bu Ivoni dan Bu Lulu, ini apa aja sih bahan-bahannya untuk membuat bawang goreng renyah? Apa aja nih Bu bahan-bahannya? Bahan-bahannya bawang merah. Terus apa lagi Bu? Terus kita pakai tepung terigu. Dan untuk rasanya kita pakai 5 rasa. Ada jagung bakar, keju, sapi panggang, balado, dan ayam bakar. Nah, kita mulai prosesnya Kita bisa mulai ya? prosesnya. Oke, nah ini pemirsa sudah dikupas nih bawangnya yang tadi ya masih utuh, kemudian sudah dikupas. Sekarang ini Bu Lulu dan Ibu Ivoni lagi iris-iris bawang. Biasanya kalau sehari itu bisa memproduksi berapa bungkus? Omsetnya menjanjikan nggak sih Bu? Ya, Alhamdulillah ya. Berapa aja sih terima, alhamdulillah. Oke, biasanya kalau dalam 1 kilo itu Iya. menghasilkan berapa bungkus? Kurang lebihnya 10 bungkus. Sekarang langkah selanjutnya setelah diiris, dimasukin ke dalam tepung supaya renyah ya. Ini diaduk-aduk dulu sampai tepungnya lengket di bawangnya semua. Nanti setelah ini apa Bu? Goreng. Digoreng ya. Nah, ini boleh langsung semuanya sekaligus. Sebaiknya sih jangan. Oh, sebaiknya jangan. Terigunya masuk semua. Kalau proses penggorengan ini biasanya makan waktu berapa lama Bu? 10 menit, 15 menit. Kalau warnanya udah agak coklat, sedikit kuning mengarah ke coklat ya, Iya. udah boleh diangkat ya berarti ya. Iya. Daripada nanti kelamaan di penggorengan malah jadi gosong dan rasanya juga jadi nggak enak ya. Nah, ini saya cicipin dulu ya Ibu ya. Nggak sabar bawangnya soalnya seger. ini baunya udah enak banget pemirsa nih. Bawang goreng original ya Bu, belum Original. ditambahin apa-apa. Renyah, saya nggak bohong, ini kalau baru matang memang enak banget pemirsa. Kayaknya makan apa aja, bahkan cuma sama nasi putih aja atau dicemilin kayak gini, enak banget. Nih pemirsa, bawang goreng pesanan saya spesial ya Bu ya. Tadi rasa apa Bu? Balado, Balado, dan sapi panggang. Sapi panggang, jadinya dendeng. Coba sekarang kita kemas ya. Setelah ini kemudian ditimbang. Ditimbang. Oke, kita timbang ya. Kita timbang, satu kemasan itu 100 gram. Lagi kurang? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Nah, Oke, pas. pas 100 gram. Nah, ini sudah dikemas pemirsa, jadinya seperti ini. Tinggal dilabelin ya, Iya. Bu Foni ya. Oke deh kalau gitu. Ini pesanan saya, makanya saya mau coba. Ini Cobain dari dong. teksturnya aja udah garing nih pemirsa ya. Enak Bener deh, ini kayak Pakai bukan nasi bawang enak ya. goreng.
Kalau yang ada rasanya kayak gini, enakan dimakan begini. Dibandingin dicampur dengan nasi gitu ya. Kalau yang original mungkin enak ya. Jadi saya mau pesan yang original juga nanti untuk dibawa pulang untuk makan pakai nasi di rumah dan sambal ya kayaknya. Sambal, nasi anget sama bawang goreng. Lauknya boleh apa aja. Nah, pemirsa untuk Anda yang mau juga mencoba bikin sendiri di rumah, sebenarnya caranya cukup mudah. Atau yang mau coba-coba bisnis, mungkin bisa juga mengikuti jejaknya Bu Ivon ini ya. Kita kembali ke studio. Keripik bawang enak tuh. Thank you ya Lydia Nanda, enak banget ekspresinya maksudnya. Menikmati bawang itu emang udah cukup ngiler sekarang. Nah tadi ngomong-ngomong gimana Dr. Sila? Pertanyaannya udah dijawab belum? Oh, Belum ya? dijawab nih, masih gantung nih. Jadi Ya. bawang merah bisa menjaga kesehatan otak. Ini fakta atau mitos, Dok? Itu mitos. Oke, Iya. kenapa, Dok? Nah, kalau yang ini belum, penelitiannya memang belum dilakukan, baru penelitiannya sampai tahap yang menurunkan LDL ya atau lipid itu untuk resiko ke arteriosklerosisnya gitu. Jadi mungkin kan maksudnya untuk kesehatan otak itu dari kolesterol juga ya berhubungan kan. Ya, masih belum ada penelitian yang jelas ya. Nah itu berikutnya nih, sebelum kita fakta atau mitos berikutnya nih, coba secara singkat aja nih, daun bawang ada gunanya nggak nih? Biasanya sih emang dibandingin kan jenis bawang-bawangan itu ada bawang putih, bawang daun bawang ya, atau bawang bombay, terus bawang merah gitu. Nah memang ada penelitiannya yang dia ngebandingin antioksidannya, antiinflamasinya, termasuk kan di bawang ini juga tetap ada kalorinya, ada seratnya kayak gitu. Kalau misalnya untuk mengobati masuk angin nih, masyarakat masih percaya kalau itu fakta. Itu sebenarnya mitos atau fakta tuh, Dok? Masuk angin mitos ya. Mitos. Kalau keluar angin gimana? Keluar angin. Itu Jadi yang kentut. bahaya sebenarnya. Masuk angin doang nggak merugikan masyarakat. Tapi kalau keluar angin merugikan masyarakat. Bau ya. Nah berikutnya kita masih punya fakta atau mitos lagi. Kira-kira yang berikutnya kalau misalkan bawang merah ya. Nah bawang merah ini selain dapat terhindar dari penyakit tadi bisa bikin terhindar dari sembelit. Mitos atau fakta? Fakta. Itu fakta. fakta, iya. Nah gimana caranya supaya bisa terhindar dari sembelit tuh? Iya, soalnya dalam satu siung bawang ini dia sudah ada seratnya juga. Bahkan penelitian ini kan udah dikulitkan nih, kulit bawangnya. Sekarang itu lagi dikembangkan supaya kulitnya juga nggak usah dibuang, cuman dicuci, terus udah gitu nanti dimakan. Oh jadi kulitnya juga dimakan? Iya. Gimana rasanya tuh, Dok? Berarti Coba aja coba. Dibersihin dulu ya, jangan makan sekarang. Gitu, jadi ini tinggi serat pangannya dan sebenarnya antioksidannya di dalam kulit bawang ini juga lebih tinggi. Gitu. Oke, sebanyak apa nih, Dok? Tapi kalau untuk menghindari sembelit sendiri? Sembelit. Nah, hati-hati juga sebenarnya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak malah bikin sakit perut gitu. Nah, biasanya dimakan kurang lebih 2-3 siung bawang. Oke. Gitu. Sama Itu sekali ininya makan juga ya, Dok ya? Tapi sekali makan paling ibaratkan misalnya 2 kali gitu. Kan nggak terlalu gini ya makan. Sama kulitnya ya? Iya. Nah, tapi ada lagi nih yang lain, tau nggak? Musuhnya anak-anak muda, enggak sih, yang tua juga mungkin ada ya. Katanya ini bisa mengobati jerawat, mitos atau fakta? Ini fakta, soalnya ada sulfurnya. Iya. Tadi organik sulfurnya dan dia sebagai antibakteri. Dan ada efek antioksidan tadi Ada juga ya? antioksidannya, ada antiinflamasinya. Oke, ini masyarakat langsung penasaran nih, gimana nih kayak buat yang Masker. jerawatan, langsung dipakein masker kah atau harus langsung dimakan? Gimana caranya, Dok? Kalau jerawat mungkin lebih kayak diiris terus ditumbuk ditempelin aja kali ya, kan oke, lebih berarti- dapat efeknya kan berarti dibanding memang kalau dari luar. misalnya dimakan. Oh gitu ya? Iya. Yang jelas bukan dalam bentuk bawang goreng tempel di sini ya. Iya. Ntar jadi masakan apa gitu. Ya, Iya. satu lagi nih yang terakhir nih katanya nih. Bawang merah adalah bumbu wajib masakan. Nah, jadi mitos atau fakta nih? Ini fakta. Kayaknya semua ibu-ibu juga udah tahu ya kalau ini. Karena kan emang ini itu penyedap. Sekarang kita tanpa MSG pun sebenarnya bisa diganti dengan bawang merah dan bawang putih. Dari pengganti MSG ya? Betul. Oh, jadi Dia dia memberikan udah rasa. wangi. Rasanya Betul. alami lagi ya? Rasanya alami. Tapi ini, Dok, kan kadang-kadang nih kalau misalnya dijual di pasar, ini kan tadi dokter bilang kalau bawang merah ini gampang untuk menyerap bakteri ya, Dok ya. Iya. Nah, ini berarti kalau misalnya baru dibeli itu berapa lama harus langsung dimasak dan langsung dihabiskan gitu,
gitu dok supaya tidak kita Bakterinya nggak ngumpul semua. bakteri gitu. Sebenarnya kalau yang untuk bakteri dalam bentuk seperti ini, jadi udah dikupas nih si kulitnya, terus ditaruh biasanya di dalam mangkok kan, terus udah gitu ditaruh di sudut ruangan. Itu yang sebenarnya tradisinya udah zaman-zaman dulu, bahkan zaman Firaun kalau yang saya baca itu. Nah ini semalaman biasanya sih dipakai, jadi nggak yang batasan jamnya memang belum jelas. Oke, Iya. tapi kalau misalnya untuk kita konsumsi dari pasar berarti masih aman ya dok ya? Masih dalam bentuk ada kulitnya. Oke. Nah, tahu nggak nih salah satu bumbu masakan ini membuat dulu mungkin orang-orang banyak pengen datang ke tanah kita untuk bisa membeli ini nih. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Kalau sudah kasih dokter. kesempatan dan saya juga akan mau kasih lihat ke pemirsa semua, ini mungkin daerah-daerah yang menghasilkan bawang merah. Di mana aja? Coba lihat berikut ini. Pemirsa, sejak dulu Indonesia sudah terkenal dengan kekayaan alamnya. Salah satunya adalah rempah-rempah. Contohnya rempah yang satu ini, bawang merah. Rempah yang bernilai jual tinggi ini sering dijadikan bumbu masakan asli Indonesia. Nah, berikut ini adalah daerah-daerah di Indonesia yang terkenal sebagai daerah penghasil bawang merah terbanyak. Di urutan keempat ada Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dari data situs resmi Kabupaten Probolinggo, daerah ini mampu menghasilkan lebih dari 60.000 ton bawang merah setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Probolinggo juga terus melakukan perluasan lahan guna menambah kapasitas produksi bawang merah di wilayahnya. Di posisi ketiga ada Kabupaten Bima di Nusa Tenggara. Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Bima, daerah yang terletak di Pulau Sumbawa ini mampu menghasilkan 80 hingga 100.000 ton bawang merah setiap tahunnya. Selain penghasil bawang merah, daerah yang dinobatkan sebagai wilayah terpanas di Indonesia ini juga memproduksi jagung sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Peringkat kedua ditempati oleh Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk berhasil memproduksi 130.000 ton bawang merah setiap tahunnya. Maka tak heran jika Nganjuk mampu mengekspor sebagian besar produksi bawang merahnya ke negara tetangga seperti Singapura dan juga Thailand. Kabupaten Brebes menjadi pemuncak dalam daftar daerah penghasil bawang merah di Indonesia. Sudah jadi rahasia umum jika daerah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini menjadi sentra penghasil bawang merah terbesar di Nusantara. Daerah yang juga terkenal dengan produksi telur asin ini mampu menghasilkan 300 hingga 350.000 ton bawang merah setiap tahunnya. Sama halnya dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Brebes juga mampu mengekspor sebagian besar bawang merahnya ke Thailand.